Halo, perkenalkan nama saya Cicentus Siktus Yamira dengan NPM 203085. Saya adalah mahasiswi semester 1 di STKIP Widya Yuwana, Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pastoral oleh Bapak Albert I. Ketut Deni Wijaya. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pelayanan Pastoral Berbasis Data dengan jenis buku seri Pastoral 429 yang ditulis oleh Bapak JB Mardi Kartono SJ, Bapak YB Sigit Hutomo, dan Bapak ST Betara Hendro Cayono. Jenis buku seri Pastoral 429 yang diterbit oleh PT Canisius pada tahun 2016 dengan ketebalan buku 71 halaman. Setelah menghabiskan cukup lama untuk membaca buku Pelayanan Pastoral Berbasis Data, banyak pengetahuan yang saya dapat. Yang pertama, mengenai peran awam dalam karya pastoral. Sepengetahuan saya selama ini sesuai dengan namanya yaitu pastoral, maka yang mengerjakan segala hal mengenai pengembalaan ialah pastor. Dari buku ini saya dapat mengetahui bahwa awam memiliki peran cukup besar dalam karya pastoral, di mana awam bisa berkarya secara penuh menjalankan peran cukup besar atau bentuk-bentuk dari karya pastoral sendiri. Dengan lebih dilibatkan seorang awam menambah semangat saya untuk memenuhi panggilan ini. Yang kedua, melalui buku ini saya diperkenalkan dengan buku lain yang membahas mengenai pastoral, walaupun hanya sedikit, tetap menambah pengetahuan saya seperti pada buku Batu-Batu yang Hidup, di mana dalam membangun jemaat yang hidup diperlukan karya Roh Kudus dan dapat diwujudkan dengan penghayatan iman. Adapun buku lain ialah Jemaat Vital dan Menarik, yang cukup menarik bagi saya karena disebutkan bahwa dalam menjalankan pembangunan jemaat kita perlu melihat kenyataan yang ada. Sehingga dalam satu buku saya mendapat 2 buku di dalamnya. Nah, yang ketiga, ini sangat baru bagi saya untuk mengenai metode communal discernment atau penegasan rohani bersama. Saya menemukan fakta bahwa dalam pengambilan keputusan seorang pastor dan awam bisa saja terjebak dalam hal-hal teknis manajerial dan analisis sosial atau mungkin bisa saja kepentingan pribadi. Padahal bisa dikatakan bahwa mereka memiliki bekal untuk tidak melenceng pada hal itu. Maka saya merefleksikan hal ini untuk diri saya sendiri dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan iman dan pendapat orang lain supaya tidak terjebak dengan keegoisan diri. Yang keempat, ternyata dalam gereja ada sebuah penelitian yang bertujuan membangun jemaat. Dari yang saya baca, gereja cukup bekerja keras dalam hal ini, di mana melibatkan banyak hal, mulai dari melibatkan umat sebagai pelaku serta yang teliti, pengetahuan sosial, kenyataan yang cukup mengejutkan atau tantangan dalam jemaat yang dinamis ini, sehingga dapat saya refleksikan bahwa saya harus mampu menerima dan mengubahnya atau menjadi hal positif. Setiap pandangan orang ketika mengetahui fakta bahwa saya belajar ilmu pendidikan teologi. Yang kelima, proses penelitian dalam berpastoral berbasis data cukup rumit. Dari sekilas yang saya baca, penelitian pastoral hampir sama dengan penelitian pada umumnya dan hanya berbeda dalam konteks membahas saja. Dalam bidang pelayanan pastoral dikembangkan untuk menjawab kebutuhan umat atau masyarakat pada saat ini. Pelayanan pastoral yang bertitik tolak pada kenyataan atau yang lebih dikenal dengan istilah berpastoral berbasis data merupakan salah satu cara untuk menjawab umat dan masyarakat
Pendekatan ini menegaskan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya sekedar tindakan atau kegiatan yang bersifat reaktif yang muncul dari emosi atau feeling seseorang, tetapi terjadi melalui proses perencanaan yang sistematis yang terpadu yang melibatkan para pelaku pastoral. Dalam pelayanan berpastoral basis data, yang menjadi kunci utama terlaksananya pelayanan pastoral adalah para pelaku pastoral yang bisa bekerja sama secara sinergis. Pelaku pastoral tidak lagi dipaham hanya untuk para pastor, tetapi juga kita semua, bahwa awam maupun imam yang diikutsertakan dalam karya pastoral pengembalaan Allah, maka keterlibatan awam dalam berpastoral berbasis data bukan hanya dalam pelaksanaan membantu pastor atau dinrek rama, namun juga dalam seluruh proses melihat kenyataan, menganalisis, memutuskan, merencanakan, memonitor, mengevaluasi, dan merefleksikan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membaca buku ini untuk menambah pengetahuan umum bagi calon katekis atau calon guru agama sebagai pembekalan awal, tetapi buku ini juga cocok untuk kalangan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf.